Anda butuh duit? Do it now. Sobat duit, Apakah kamu termasuk newpor? Waspada. Banyak dari kita yang tanpa sadar terjebak dalam kondisi newpor. Istilah ini sebenarnya merujuk pada orang-orang yang kelihatannya punya penghasilan, tapi tetap aja kesulitan finansial. Gaji masuk, gaji habis. Hidup dari bulan ke bulan, terjebak utang, nggak punya dana darurat, apalagi aset yang bisa bikin cuan. Nah, di video ini, kita bakal bahas tanda-tanda yang mungkin menunjukkan kalau kamu termasuk newpor, plus cara buat keluar dari situasi ini. Jangan sampai terus-terusan kejebak, yuk mulai atur keuangan biar hidup makin stabil dan bebas finansial. Pertama, inflasi bikin dompet makin tipis? Hati-hati newpor. Salah satu tanda paling jelas dari newpor adalah kesulitan menghadapi inflasi. Harga barang naik terus, tapi gaji stagnan. Bikin banyak orang makin terjepit karena pendapatan mereka nggak cukup buat ngejar biaya hidup yang semakin menggila. Contohnya, harga beras, sayur, dan bahan bakar naik nggak karuan, sementara penghasilan tetap segitu-gitu aja. Akhirnya, banyak yang harus mikir 2 kali sebelum beli kebutuhan sehari-hari. Bahkan, nggak jarang ada yang terpaksa ngorbanin hal penting demi nutupin kebutuhan yang lebih mendesak. Dampaknya, nggak cuma keuangan yang kacau, tapi juga mental jadi stres. Rasa cemas gara-gara tekanan finansial bisa bikin kualitas hidup anjlok. Kalau terus-terusan merasa nggak mampu memenuhi kebutuhan dasar, bisa-bisa muncul perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Makanya, kita harus sadar kalau inflasi bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial yang berdampak ke banyak orang. Jangan sampai kita terus-terusan kejebak di situasi ini. Yuk, cari cara buat ngatasinya. 2. Hidup dari gaji ke gaji, tanda kamu sedang berjuang secara finansial. Pernah ngerasa tiap akhir bulan dompet langsung kering? Gaji baru masuk, langsung habis buat bayar sewa, makan, dan kebutuhan sehari-hari? Kalau iya, bisa jadi kamu lagi terjebak dalam siklus hidup dari gaji ke gaji. Banyak orang ngalamin hal ini, terpaksa tinggal sama orang tua atau nebeng bareng teman biar bisa ngirit. Bukannya nggak mau mandiri, tapi biaya hidup makin mahal. Dan yang lebih parah, kondisi ini bikin susah berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Karena duit selalu pas-pasan, investasi buat masa depan pun jadi keskip. Mau upgrade skill, ikut kursus, atau cari peluang kerja yang lebih baik? Susah. Akhirnya, malah terjebak di pekerjaan yang nggak bikin berkembang dan cuma jalan di tempat. Tapi, tenang. Siklus ini bukan berarti nggak bisa diputus. Dengan kesadaran, strategi keuangan yang lebih baik, dan usaha buat meningkatkan skill, selalu ada jalan buat keluar dari situasi ini. So, jangan nyerah. 3. Dana darurat minim. Siap-siap pusing tiap ada kejadian tak terduga. Dana darurat itu ibarat payung di musim hujan, nggak selalu dipakai, tapi bakal nyesel kalau nggak punya pas butuh. Banyak orang nggak sadar pentingnya punya tabungan darurat. Padahal, kalau tiba-tiba ada pengeluaran mendadak, kayak biaya kesehatan atau kendaraan rusak, tanpa dana cadangan, solusinya cuma 2, berhutang atau panik. Satu kejadian kecil bisa jadi bencana finansial besar. Ujung-ujungnya, malah terjebak dalam utang berbunga tinggi yang bikin kondisi makin runyam. Stres, cemas, bahkan kesehatan mental bisa kena dampaknya. Solusinya? Mulai nabung dari sekarang. Nggak perlu langsung banyak, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dengan dana darurat yang cukup, kamu bisa lebih tenang menghadapi kejadian tak terduga di masa depan. 4. Beban utang, bikin hidup makin berat dan susah bebas. Utang bisa jadi alat bantu, tapi kalau nggak dikelola dengan baik, malah jadi beban yang bikin hidup terasa sempit. Mulai dari utang kartu kredit, cicilan kendaraan, pinjaman pendidikan, sampai pinjaman online, kalau terus numpuk tanpa solusi, siap-siap aja merasa terus kekurangan uang dan makin jauh dari kebebasan finansial. Parahnya lagi, utang bukan cuma masalah angka di rekening. Stres karena tagihan menumpuk bisa bikin hubungan sosial terganggu. Banyak orang jadi menarik diri, merasa malu, bahkan kehilangan motivasi buat berkembang. Jadi, sebelum utang makin mencekik, saatnya cari solusi. Bisa dengan konsolidasi utang, nego bunga lebih rendah, atau cari penghasilan tambahan buat mempercepat pelunasan. Yang penting, mulai kendalikan keuangan sebelum keuangan yang mengendalikan hidupmu. 5.
Jadi tulang punggung keluarga? Berat, tapi harus tetap jalan. Menanggung beban keluarga bukan hal yang gampang, apalagi kalau kamu harus bantu orang tua secara finansial. Kadang, bukan karena nggak mau, tapi karena kondisi mereka yang nggak punya cukup tabungan buat pensiun. Alhasil, anak-anak yang harus ambil alih tanggung jawab ini. Masalahnya, kalau kamu sendiri masih struggling buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, beban ini bisa terasa makin berat. Tekanan finansial? Iya. Tekanan mental? Juga iya. Bahkan, nggak jarang hubungan keluarga jadi tegang gara-gara hal ini. Tapi, gimana dong? Solusinya bukan berarti harus lepas tangan, tapi cari cara buat bantu tanpa mengorbankan kesejahteraan diri sendiri. Mulai dari atur keuangan lebih cerdas, cari penghasilan tambahan, atau diskusi terbuka sama keluarga soal kondisi yang sebenarnya. Dengan cara yang tepat, kamu tetap bisa support keluarga tanpa kehilangan kendali atas hidup dan masa depanmu sendiri. 6. Pekerjaan atau karir? Jangan sampai hidup cuma buat gaji doang. Pernah ngerasa kerja cuma buat nutupin tagihan doang, tanpa ada perkembangan atau masa depan yang jelas? Hati-hati, bisa jadi kamu cuma punya pekerjaan, bukan karir. Kalau kerjaanmu sekarang cuma buat bertahan hidup tanpa ada peluang naik jabatan atau naik gaji, itu tanda kamu harus mulai mengevaluasi ulang. Kerja tanpa passion bisa bikin frustrasi, burnout, dan kehilangan motivasi. Dan kalau dibiarkan, ujung-ujungnya bikin stuck di tempat yang sama bertahun-tahun. Jadi, mulai sekarang upgrade diri. Ikut kursus, belajar skill baru, atau cari networking yang bisa buka peluang lebih besar. Jangan biarin hidupmu cuma muter-muter di siklus kerja bayar tagihan tanpa arah. Saatnya cari jalan menuju karir yang lebih cerah dan masa depan yang lebih menjanjikan. 7. Nggak punya aset? Hati-hati, masa depan bisa makin berat. Banyak orang mikir punya mobil itu aset, padahal kenyataannya mobil lebih ke liabilitas, harganya makin turun, biaya perawatan jalan terus. Kalau nggak punya investasi yang nilainya naik seiring waktu, kayak tanah, saham, atau bisnis, berarti kamu kehilangan peluang buat bangun kekayaan jangka panjang. Tanpa aset yang menguntungkan, mimpi kebebasan finansial bakal makin jauh. Makanya, mulai sekarang, pikirin cara buat investasi yang bisa bantu uang kerja buat kamu, bukan sebaliknya. Bisa mulai dari properti, saham, atau bisnis kecil, yang penting, jangan biarin uangmu cuma diam tanpa berkembang. 8. YOLO? Boleh, tapi jangan sampai dompet ikut menderita. Hidup cuma sekali, nikmatin aja. Iya, bener sih. Tapi kalau tiap hari mikirnya gitu, tabungan bisa langsung bye-bye. Banyak orang yang karena stres, malah fokus ke kepuasan instan, jajan fancy tiap hari, beli barang branded, atau liburan mewah tanpa mikirin kondisi keuangan. Masalahnya, kalau terus-terusan gini, ujung-ujungnya malah terjebak dalam utang dan ketidakpastian finansial. Bukannya bahagia, malah makin pusing. Solusinya? Cari keseimbangan. Nikmatin hidup boleh, tapi tetap harus ada rencana keuangan. Mulai bikin budget, atur prioritas, dan tetap sisihin buat masa depan. Dengan cara ini, kamu bisa tetap enjoy hidup tanpa harus ngorbanin keamanan finansialmu di masa depan. 9. Beli sekarang bayar nanti? Hati-hati, bisa jadi perangkap utang. Siapa yang suka pakai, beli sekarang, bayar nanti? Memang sih, kelihatannya praktis, dapat barang dulu, bayarnya belakangan. Tapi kalau nggak hati-hati, ini bisa jadi jebakan utang yang makin numpuk. Banyak orang nggak sadar kalau bunga dan cicilan kecil-kecil ini pelan-pelan bisa nguras dompet. Ujung-ujungnya, gaji baru masuk, langsung habis buat bayar cicilan. Nyaman sekarang, sengsara kemudian. Makanya, sebelum pakai metode ini, pikir 2 kali. Kalau memang bisa nabung dulu sebelum beli, kenapa harus ngutang? Dengan begitu, kamu bisa dapetin barang yang diinginkan tanpa beban utang di masa depan. 10. Bayar lebih demi kenyamanan? Jangan sampai boros nggak kerasa. Sering pesan makanan online? Naik ojek buat jarak dekat? Langganan banyak aplikasi yang jarang dipakai? Hati-hati, kenyamanan kecil ini kalau dikumpulin bisa bikin kantong jebol. Memang enak sih, nggak ribet. Tapi kalau tiap hari terus-terusan begini, pengeluaran bisa membengkak tanpa disadari. Dan yang paling bahaya, kebiasaan ini bisa bikin kita ketagihan gaya hidup boros. Bukan berarti nggak boleh menikmati hidup, tapi coba cari cara lebih hemat.
Masak sendiri, jalan kaki kalau dekat, atau atur langganan aplikasi sesuai kebutuhan. Dengan sedikit usaha, kita tetap bisa nyaman tanpa harus bayar lebih. 11. Transaksi digital, praktis, tapi diam-diam bisa bikin bokep. Sekarang apa-apa serba digital, kris, e-wallet, kartu debit. Cepat, gampang, nggak ribet. Tapi pernah sadar nggak sih, kalau transaksi digital sering ada biaya tersembunyi yang bikin saldo tiba-tiba seret? Dikit-dikit transfer, kena admin. Bayar pakai e-wallet, ada fee tambahan. Belum lagi promo cashback yang bikin kita malah belanja lebih dari yang seharusnya. Lama-lama, uang bocor tanpa disadari. Solusinya? Pilih metode pembayaran yang lebih hemat. Kalau bisa pakai cash buat transaksi kecil, kenapa harus kena biaya admin? Mulai bijak ngatur keuangan biar tiap rupiah yang keluar benar-benar dipakai dengan maksimal. 12. Lingkungan sekitar, bantu naikin level finansial atau malah bikin stuck? Pernah ngerasa sulit berkembang karena lingkungan sekitar? Kalau teman-teman atau keluarga selalu pesimis soal uang, besar kemungkinan kamu juga bakal terjebak di pola pikir yang sama. Sering dengar, ya udahlah, kerja gini aja, yang penting cukup, atau investasi? Ribet. Hati-hati, kalau kita terus-terusan dikelilingi mindset kayak gini, susah buat maju. Makanya, mulai cari circle yang bisa bantu kamu berkembang. Ikut komunitas, cari mentor, atau gabung ke lingkungan yang lebih suportif. Dengan berteman sama orang-orang yang punya pola pikir positif soal keuangan, kamu bakal lebih termotivasi buat naikin level finansialmu. 13. Ngerasa terjebak finansial? Stop kabur, saatnya lawan. Pernah ngerasa gaji selalu habis, utang makin numpuk, dan masa depan makin nggak jelas? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang takut menghadapi masalah keuangan, jadinya malah menghindar dan pura-pura nggak ada masalah. Padahal, makin diabaikan, makin parah. Kunci buat keluar dari jebakan ini? Hadapi dan cari solusi. Mulai dari ngecek keuangan dengan jujur, belajar soal finansial, atau bahkan konsultasi ke ahli keuangan, kecil atau besar, tiap langkah yang diambil itu udah jadi progres. Jadi, berhenti kabur dari masalah finansial. Karena nggak ada perubahan tanpa keberanian buat mulai. 14. Kesenjangan kekayaan antar generasi, susah kaya di zaman sekarang? Dulu, generasi orang tua kita bisa beli rumah di usia 25. Sekarang, harga properti selangit, gaji segitu-gitu aja, biaya hidup makin mahal. Wajar kalau banyak anak muda merasa tertinggal. Tapi, meskipun tantangannya beda, kesempatan tetap ada. Sekarang ada banyak cara buat ningkatin penghasilan, mulai dari investasi, bisnis online, sampai skill digital yang bisa bikin penghasilan nambah tanpa nunggu naik jabatan. Kuncinya? Jangan cuma ngeluh, tapi cari celah. Bangun skill, cari mentor, dan manfaatin peluang yang ada. Kalau generasi sebelumnya bisa sukses dengan cara mereka, kita juga bisa sukses dengan cara kita sendiri. 15. Ubah pola pikir, ubah nasib. Percaya nggak kalau cara berpikir kita bisa jadi penghalang terbesar dalam mencapai kebebasan finansial? Kalau terus-terusan mikir, ya udahlah, emang takdir gue begini, ya bakal stuck di situ-situ aja. Tapi, kalau mulai melihat peluang di sekitar, belajar dari kesalahan, dan berani ambil langkah baru, kamu bisa keluar dari siklus yang ngebatasin diri kamu selama ini. Kuncinya? Bangun pola pikir positif dan proaktif. Mulai tetapkan tujuan finansial yang jelas, ambil langkah kecil tiap hari, dan jangan takut gagal. Semakin kamu bergerak, semakin besar peluang sukses.